Kalian sudah paham belum apa itu teks berita? Belum paham, Pak. Nah, jadi teks berita itu adalah untuk menyampaikan suatu informasi. Informasi apa berita yang seperti kejadian kemarin, yang kecelakaan bus yang di Murata itu. Nah itu kan masuk ke dalam teks berita. Nah yang kedua itu pengertian teks berita. Teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang akan diperbincangkan oleh masyarakat. Contohnya, yang apa itu berita yang lagi viral kemarin, cerdas cermat ya. Nah itu kan pocong, itu kan termasuk dalam teks berita juga yang lagi viral. Yang kedua itu unsur-unsur. Kalian sudah tahu apa itu unsur-unsur teks berita? Belum, Pak. Nah, di sini kan ada beberapa unsur. Yang pertama itu apa? Dalam bahasa Inggrisnya itu what, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, dan yang selanjutnya itu ada struktur. Teras berita, suku berita, dan akhir berita. Yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan teks berita itu adalah kalimat hingga kalimat menjemu, konjungsi kata hukum, dan konjungsi kosakata dan kata ganti. Selanjutnya itu adalah langkah menulis berita. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah teks berita. Itu ada beberapa langkah menulis teks berita. Yang pertama itu menentukan informasi. Yang pertama faktual, faktual, dan fungsional. Yang kedua itu menyusun langkah teks berita. Menentukan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Apa itu, Pak? Apakah kalian udah ada yang tahu? Belum, Pak. Jadi untuk menentukan 5W plus 1H itu adalah unsur-unsur tadi. Contohnya apa? Untuk langkah yang kedua itu kan menentukan 5W plus 1H. Contohnya tadi unsur yang pertama. Apa? Apa yang terjadi dalam berita tersebut? Yang kedua itu siapa? Siapa ini yang terjadi dalam kejadian kecelakaan atau sebuah berita yang viral itu? Yang ketiga itu di mana? Di mana itu? Kalau contohnya kecelakaan, lokasi TKP-nya di mana? Yang keempat itu kapan? Itu termasuk dalam waktu. Misalkan hari Rabu ada tanggal 14 Juni 2026 telah terjadi kecelakaan. Nah, yang ketiga itu kapan? Kapan kecelakaan itu terjadi? Dan yang keempat itu mengapa? Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Dan yang terakhir itu bagaimana kejadian tersebut. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kerangka berita, fokus pada struktur berita. Yang keempat itu menentukan judul berita, memenuhi syarat yang akurat, jelas, ringkas, dan menarik pembaca. Nah, di dalam menentukan judul berita, kalian harus mengidentifikasi dulu apa yang terjadi dalam berita tersebut. Yang kelima itu membacakan berita, menyampaikan teks berita yang telah ditulis. Nah, di dalam membacakan teks berita itu, kita harus jelas mengapa bisa terjadi kecelakaan itu.
berita. Itu yang selanjutnya itu contoh teks berita. Contohnya Anies Baswedan pantau pelaksanaan ujian nasional siswa inklusi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengunjungi peserta ujian nasional inklusi di SMA Negeri 8 Surabaya pada hari Senin tanggal 4 April 2016. Dalam kunjungan tersebut, Anies mengapresiasi siswa berkebutuhan khusus yang mengerjakan soal, salah satunya Alfian Andika Yudhistira. Alfian mengaku tidak mengalami banyak kesulitan saat mengerjakan soal, meski membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Surabaya, Ligawati, menjelaskan Alfian didampingi guru dan psikolog selama ujian nasional berlangsung. Sebelumnya, Anies juga meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 6 Tua 1 Surabaya. Nah, di sini supaya tidak mengerti apa yang ada di dalam materi tes berita ini. Tidak apa. Bapak akan mengasihkan tugas untuk kalian untuk membuat sebuah berita. Untuk pengumpulannya pada hari Senin. Mungkin